Berikut saya akan menyampaikan tugas, yaitu berupa memberikan contoh cara mencari tes normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus mencari skripsi. Di dalam skripsi tersebut yang kita harus cari adalah data dari sebuah uji. Nah, yang saya dapatkan skripsi dari Vito Cahyadi dengan judul Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah dari Infus Daun Sukun Artocarpus atilis pada tikus putih jantan. Nah, berikut ada data yang saya rangkum ke dalam Microsoft Excel agar lebih memudahkan dalam kita mengerjakan SSPS. Data tersebut berupa 5 kelompok menggunakan 5 hewan uji pada kadar TG 1,5. Nah, teman-teman dapat membuka SSPS. Nah, saat teman-teman membuka SSPS, sebelumnya SPSS yang saya menggunakan versi 2.4, namun apabila teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah atau lebih tinggi itu menurut saya sama saja di dalamnya. Karena saat teman-teman buka SSPS, yang pertama kita lihat ada data view dan variable view. Nah, langkah pertama dalam kita mencari tes normalitas adalah melihat variable view. Teman-teman lihat ada nama, tipe, width, decimal, label, value, missing, columns, age, measure, dan row. Nah, teman-teman, untuk yang pertama kita tulis kelompok, kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0, karena awalnya itu 2, diubah menjadi 0, labelnya kita tulis kelompok uji, kemudian di value, karena data yang kita gunakan ada 5, teman-teman bisa di sini, data yang kita gunakan ada 5, jadi pertama teman-teman tulis 1, kemudian dilabelin kontrol normal, kemudian tulis lagi 2, dilabelin kontrol pembanding, 3 kita labelkan dosis 1, 4 kita labelkan dosis 2, 5 kita labelkan dosis ketiga. Kemudian teman-teman klik OK, kemudian lanjut. Di kolom kedua, teman-teman tulis hewan, desimalnya kita nolkan, labelnya kita tulis hewan uji, kemudian di value, kemudian kita tulis lagi, ada 5 data dan 5 kelompok, kita okekan, selanjutnya di kolom ketiga ada kadar, desimalnya kita nolkan, dan labelnya kita tulis kadar TG 1,5. Nah, apabila teman-teman sudah mengetikkan ini semua, memasukkan data ini semua, teman-teman bisa menuju ke data view. Maka akan otomatis tertulis kelompok, hewan, dan kadar. Kemudian kita lihat di sini kita isi kolom-kolom ini dengan data-data yang kita dapatkan di dalam skripsi tadi. Seperti yang sudah saya temukan dan saya rangkum tadi, di dalam skripsi ini terdapat kelompok, hewan uji, dan kadar. Jadi di masing-masing ini, di kelompok 1 sampai 5, kita masukkan ke dalam SSPS di kolom kelompok. Kemudian, berikutnya hewan ujinya. Hewan uji yang pertama kita masukkan juga, dan kadarnya untuk hewan uji pertama kita masukkan juga. Dan seterusnya untuk hewan uji kedua kita masukkan, kelompoknya ada 5, dan teruskan ke bawah. Hewan uji yang kedua, kadarnya juga kita masukkan ke dalam SPSS, dan seterusnya. Nah, terdapat hingga 25
kelompok. Nah, kemudian di sini ketika teman-teman sudah memasukkan semua data yang sesuai dengan skripsi yang teman-teman temukan tadi, sesuai dengan yang di sini juga sudah sesuai yang saya rangkum tadi. Nah, sudah selesai kan kita masukkan datanya ada 25. Kemudian teman-teman klik analyze. Kemudian di bagian deskriptif statistik, teman-teman klik explore, maka akan muncul 3 nama di sini. Nah, kemudian teman-teman dapat memasukkan kelompok uji ini ke dalam factor list, kemudian kadar TG 1,5 ke dalam dependent list. Kemudian teman-teman klik plots, kemudian klik normality plots with test, continue, oke. Nah, kemudian akan keluar output atau yang berisi dengan data yang teman-teman cari tadi. Oke, kita tunggu karena aplikasinya sedikit berat ya. Nah, data-datanya sudah mulai keluar. Disinilah teman-teman dapat menemukan hasil dari tes normalitas tadi. Teman-teman scroll ke bawah, dan ini, test of normality. Nah, teman-teman lihat di dalam tabel ini terdapat test of normality. Terbagi menjadi 2, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data yang kita gunakan tadi kurang dari 50. Sedangkan apabila data-data teman-teman itu lebih dari 50, maka yang teman-teman gunakan adalah Kolmogorov. Nah, di bagian Shapiro-Wilk yang kita gunakan, teman-teman lihat bagian sig atau signifikan. Nah, dapat dilihat dari bagian sig ini, hasilnya data kadar pada TG 1,5 dari dalam darah tikus tersebut terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian dari hasil ini yang kita temukan normal, ternyata dapat kita lanjutkan ke uji parametrik. Nah, dapat kita lanjutkan ke uji parametrik karena data normalitasnya lebih dari 0,06. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, mohon apabila ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.